dengan adanya movement speed, tapi dengan catatan harus goodbye ke Enchanted Talisman. Dan ada flicker yang dipakai oleh Dewa United, 4 flicker bahkan. Dan itu dia, basic common emblem untuk Franco bersama dengan Uranus. Sedangkan basic common tetap untuk Cloud menjadi salah satu emblem yang sangat standar sekarang. Yap, dan itu dia. Set emblem sudah tercipta dan barusan terdengar pula bagaimana teriakan walaupun belum semuanya karena sekali lagi kita mau dengar Reviel Arena pada tepuk tangannya. Wow, anak dewa yang rebels di sini Wak. Bersatu padu di sini di malam minggu pastinya. Anak dewa yang rebels. Oke, tapi barusan pertempuran Swallow. Force Blood pun tercipta dewa memberikan surprise attack untuk Rebellion. Yes, dan balik lagi dengan adanya Wings by Wings yang sekarang udah kena nerf. Cooldownnya agak sedikit lebih lama dan damage yang nyampe akhirnya bisa menumbangkan Swallow untuk di menit yang pertama bahkan di bawah menit 1. Dan Lunox full damage om. ya dari itu yang kita bilang tadi, full damage Lunox meskipun nggak bawain dari emblem assassin yang dipakai. Tapi ya tetap ini, dengan adanya weapon master juga, efek tambahan 5%. Ini cukup berimpact nanti di mid to the late game. Full penet ya dari Dewa United nih. Full penet loh. Yep. Dan Lethal ignition tuh semua. Iya, dan dia juga udah membawa lagi kan dari match custom emblemnya itu sendiri Betul, gitu loh. betul. Dimana damage-nya gede banget. Tapi barusan untuk sekarang tidak akan bisa bertahan pula karena Leo Murphy-nya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat-sangat cepat lewat 3 orang. Dan ini dia power dari sama-sama punya power pick off ya kan. Bisa berinisiasi dan bahkan di arah middle. Kayaknya udah mulai ke cicil lagi nih. Dan kita coba untuk di poke aja tapi dengan Lunox kita tahu dari Starlight Pulse-nya dia punya lifesteal lagi kan. Bisa kembali lagi, nggak Kembali perlu lagi. terlalu sering pulang. Nah lo dibanting lagi, diangkat lagi, akan Kawat bisa pergi dari atas bukan ada sedikit lagi yang tersisa. Dan Wan menjadi korban utama pula, tapi depannya berbeda udah juga berhasil langsung diamankan. Berganti-gantian, cukup tinggi temponya. Yap, cukup tinggi dan masih jual beli serangan aja. Walaupun sebenarnya tadi udah ada rotasi juga yang dilakukan oleh Rebellion Zion untuk bergerak ke arah bawah mengingat turtle-nya udah spawn nih di bottom lane. Oke, di sini udah akan ada pengurangan cooldown untuk Lunox itu sendiri. Di sini Betul. mereka juga harus berhati-hati. Perputaran antara Chaos Assault dan juga dari Brilliant Order-nya ini akan sangat-sangat cepat sekali. Nah itu bisa enak banget ya pasti untuk bisa nyicil-nyicil, ngepok-ngepok. Dan Talent Prediction imbang 3-3. Dan 50-50 ya melihat karena 2 tim ini yang lagi bertanding kemarin baru aja dapetin kemenangan. Betul, berarti salah satu harus tumbang ya sekarang. Betul. Ya, tapi ya kalau kita lihat ini permainan dari Kars, aku ngeliatin dari minimapnya, dia ini selalu berani buat potong-potong juga. Dan tadi bahkan dia sempat untuk nunggu lama banget di orange yang ternyata belum spawn. Jadi ya agak ngebuang sebenarnya. Tapi ya setidaknya permainan Kars ini bakal nge-mirror untuk Uranusnya. Jadi sama-sama potong dan siapapun setelah melakukan potongan tersebut ini bakal bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Oke, dan nampaknya dari in-game equipment by Dunia Games yang bisa kita lihat ya memang full penetration diikuti dengan adanya Fury Hammer yang diamankan untuk Hayabusa dan juga Brody-nya. Begitupun dengan adanya Tough Boots, wah 3 Tough Boots nih dari Rebellion Zion dan sekarang di top lane nampaknya ada sedikit kerusuhan nih. Yap, itu dia ada satu Blaze 2 tapi langsung ditabrakin begitu saja dan hampir membanting langsung. Namun di bagian belakang Federize dari satu terakhir. Masih ada flicker Vincent mencoba untuk maju ke bagian depan tapi sepertinya kehilangan momen banget berhasil langsung ditarik dan Atu Iron Hook. Mancing banti aja benar-benar mantap. Vincent mengantarkan dirinya menjadi umpan yang begitu baik. Nafsu membunuhmu, mencoba untuk masuk tapi ternyata terperangkap dengan Iron Hook. Sehingga akhirnya menjadi poin kill yang tercipta dari Dewa United Esports dan nge-punishnya ke arah junglernya dan ini menjadi sesuatu yang mahal. Iya, apalagi ketika jungler terpanis untuk di 5 menit awal, Yep. ini bakal susah untuk bisa nanti ngunggulin lagi dari level jungler lawannya. Yap. Jadi mungkin kita akan melihat satu level gap tersisa ya dari Dewa dan juga Rebellion dari sisi junglernya. Yap, walaupun udah ada Bram Smite yang dia bawa itu tetap aja. Tadi dikeroyok sama 4 orang kayak begitu juga hilang-hilang aja om. Iron Hook kena, Brave Assault sudah dipakai. Iya, belum lagi dari agro turret-nya tadi udah memberikan damage Betul. juga. Jadi ya memang nggak bisa kabur sama sekali. Iya, itu agro turret dari inner loh, bukan dari outer sekarang. Purple Buff udah ada Dixon mencoba untuk memberikan gangguan, memberikan tarian ya, tapi Purple Buff masih berhasil langsung diamankan oleh Vincent. Ada Federize di tempatnya berbeda, Iron Hook-nya nggak kena karena siapapun, hanya saja untuk sekarang Leo Murphy berhasil langsung dihilangkan. Case tertinggal, Case sendirian, akankah Case berhasil sempat untuk kaburnya tersebut, tapi Ludox
menjadi korban kedua dengan sangat-sangat cepat. Yep, dan sebenarnya emang nggak mau buang flicker juga ya karena udah berpasrah kayaknya daripada buang spell lagi. Tapi nampaknya buat kali ini yang bakal jadi target di arah atas nih karena Rebellion Zion mereka tahu banget power dari Watt ini sendiri sehingga flicker. Oke, flickernya berhasil dan Wattnya berhasil. Langsung dilenyapkan juga. 2 kali Watt kehilangan. Yap. Dan menurutku itu yang mengerikan dari edit ya. Ketika ada flicker yang tersedia, flicker plus onward itu adalah satu skill set yang sangat berbahaya untuk kita hero-hero yang tipis. Yap. Dan kemungkinan itu sangat besar sekali untuk onwardnya bisa kena. Dan terjadi tadi. Audience prediction 81% berbanding 19. Jauh ya. Jauh ya. Oke, tapi memang setidaknya ada mirroring nih yang dilakukan di mana Ray-nya tadi bergerak ke arah bawah untuk bisa menghancurkan outer turret-nya juga. Dan dari Rebellion Zion mereka butuh banget follow up dari inisiasinya Auditezi. Makanya dari tadi berjalannya bersamaan sehingga tadi ada sedikit lane yang terbengkalai sehingga akhirnya bisa di mirroring dan menjadi pertukaran yang adil. Ya. Auditezi ini harus bisa pas untuk onwardnya sih. Karena onward menjadi salah satu skill yang sangat diandalkan. Kalau sekali kena dengan onwardnya dia, otomatis di belakangnya ketika melakukan follow up itu gampang banget. Karena ini edit. Setelah onward itu ada primal red. Aduh, hampir aja bunyi rantainya kita yang deg-deg ser. Tarik sisnya belum semongko Betul. nih. Dia yang tarik sis, kita yang mau semongko-semongkoan nih di sini nih. Dan tapi ini udah disadari juga ya oleh Rebellion Zion yang sekarang udah langsung bergerak ke arah bawah dan bahkan berhasil untuk menghancurkan outer turret tanpa bisa di defense oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Mereka nggak mau terlalu maju melihat dengan adanya turtle yang ketiga sesaat lagi akan segera muncul. Yap, di bawah Watt makin kehilangan lagi area untuk farming. Belum lagi untuk Hayabusa akan semakin kecil lagi di area atas dan juga bawah karena udah ada satu outer turret terbuka. Rerumputannya akan semakin berbahaya, harus ada informasi yang pasti. Dan sekarang semuanya kemungkinan besar akan langsung set dari area turtle-nya. Turtle berkumpul sudah beberapa player. Audi berhasil ditarik, akankah langsung melakukan blohan dan benar saja. Blohan langsung dikeluarkan dari tersebut, Audinya berhasil langsung dihilangkan. Bisa foto maju ke bagian depan, Casey langsung diusir mundur. Masih ada satu konsel guna untuk bisa menyelamatkan diri, tapi Dixon mencoba untuk bisa menghalau agar memperlambat bagaimana pergerakan. Tapi satu Iron Hook-nya dibalaskan dengan Battle Mirror Image yang begitu baik. Tapi Dixon dengan SP yang sangat-sangat cepat untuk dirigen masih dia berani di area tersebut. Ini pertukarannya mahal banget. Ray yang tumbang dan tadi satu Iron Hook yang bisa dipurify dengan Battle Mirror Image yang tepat waktu. Akhirnya tidak ada pertukaran yang adil untuk Dewa United Esports melihat outer turret-nya pun hancur di arah tengah. Iya, sangat disayangkan memang tadi Ray harus ter-pick off ya. Karena untuk tim fight-nya sendiri ketika Iron Hook-nya kena, kita melihat Dewa mereka bisa nyetir. Mereka masih bisa memberikan damage juga. Cuman itu tadi, tanpa adanya Retribution, mereka nggak bisa start akhirnya untuk turtle-nya. Nah ini skill hit rate-nya ya, 5 dari 11 dengan 45% akurasi dari Iron Hook-nya nih. Dan sekarang Dewa United kehilangan outer turret-nya, vision-nya nantinya makin terbatas lagi. Dan nantinya rerumputan yang bisa dihuni oleh Auditizi, ini makin banyak pilihannya. Iya. Dan memang untuk Auditizi sendiri ya, dengan editnya ini selalu harus ada pengawalan di belakangnya. Karena jangan sampai dia onward sendirian, ada follow up-nya juga, itu bakal sayang banget. Dan edit ketika lagi menang level, menang item, ini enak banget buat dia ya. Karena kita tahu bagaimana untuk convert dari item-item defense, ini bakal memberikan dia damage tambahan. Ketika dia keluar dari robotnya dia, Primal Red, itu dia. Dan damage-nya, spell Fama Heal-nya itu kenceng banget. Itu tinggi banget. Makanya sekarang untuk 1v1 bersama dengan Audi aja udah bahaya banget loh ini pemain-pemain dari Dewa United. Betul. Dan tadi waktu ditarik dengan Iron Hook juga kan dia nggak langsung tumbangin. Jadi lama gitu loh untuk tumbangin dia. Dan itu yang bahaya dan mungkin Lunox-nya masih butuh item sebenarnya. Karena nggak bisa nge-instan se-instan itu. Iya, dan tadi juga dengan sigap Swallow-nya langsung buka feeder Ice Strike. Sehingga siapapun yang lagi mukulin ke arah Auditizi-nya, itu kena damage balasan. Dan bahkan yang ke pick off yang sangat mahal adalah Ray-nya di saat mau kontes ke arah Turtle. Dan dengan 3.400 gold leading yang dipegang oleh Rebellion Zion, mereka coba masih mempertahankan dari snowballing mereka juga. Dan dengan permainan 3-1-1 nih yang sedang dibawakan. Yep. Ini sangat bahaya sebenarnya untuk Ray kalau dia tetap jalan sendirian, dia mau ambil buka rumput sendirian juga. Karena dengan Assassin ya bisa dipotong langsung. Ini rotasinya kelihatan ya, ada 3 player selalu bersama-sama tapi Haze Amor melihat dari kejauhan sepertinya udah ada pergerakan langsung area tersebut tapi Audi cepat tanggap siap siaga dia hadir di area tersebut guna untuk bisa memberikan backupan. Begitu baik pola permainan yang ditunjukkan oleh pemain Rebellion Zion, bahkan sekarang Vincent-nya sudah mulai masuk ke area dari Purple Buff. Akankah dia berhasil untuk bisa mengganggu Purple Buff ini agar tidak bisa dimakan dan dilumat habis oleh Hayabusa dan berhasil. Nggak dapat Dixon.
Dixon dapat Dixon? purple buff Oh ya, ya. Dixon yang dapat. Setidaknya bisa diamankan oleh Iya. Dewa United walaupun bukan untuk Ray. Betul, karena dia pun tidak mau mengorbankan Vincent ini tadi dari Retrinya, retrinya. karena ada Lord. Betul, Lordnya juga udah hadir. Tapi mau nggak mau, Ray pun tadi harus mengikhlas begitu saja. Hesamur udah mengantarkan damage-nya. DPS yang sangat-sangat tinggi dan Lord pertama tanpa adanya gangguan. Ini gak banyak fight ya, tapi banyak banget objektif yang udah berhasil untuk diciptakan. Dari Rebellion Zion yang berhasil untuk bisa mengantongi 5 turret. Tapi game fact by Grab berbeda dengan season 11, di mana Lapu-Lapu jadi hero paling sering dipick dengan total 67 kali. Di season 12 ini hero meta XP bergeser menjadi Pakito dengan 8 kali pick dan juga Uranus dengan 7 kali picknya. Ya setuju sih, Pakito soalnya bisa, ya menurutku Quantum Charge ini bawa efek plus lah buat Pakito sendiri. Itu tadi dia bisa keluar masuk gampang banget ya. Yep. Dan juga dengan efek pasifnya dia full stack merah itu masih nambahin lagi untuk movement speed. Masih banyak efek-efek bakaran juga dan talent ini sangat membantu dan itu yang menyebabkan mungkin Lapu-Lapu akhirnya agak tertinggal sekarang. Iya. Ini 4 player udah langsung ready di area tersebut, namun ada pergerakan sekarang Iron Hook-nya, ya ampun hampir saja. Tapi Vincent mulai lagi maju ke bagian depan, bahkan ada beberapa pergerakan tapi Hesamur langsung terfokus untuk bisa mendapatkan 1 inner turret dan lenyaplah sudah 1 defensif lagi yang dimiliki oleh Dewa. Yes, mungkin power untuk dari Dewa United untuk saat ini ya, split push dari Ray-nya dengan Hayabusa yang kita tahu dia punya mobilitas yang kencang. Tapi ini selalu bisa dihalau dengan adanya Wah. Kars, tapi ketarik Vincent-nya. What? Vincent-nya ditarik, ada flicker ke bagian belakang. Tapi coba lihat Audi berusaha untuk bisa mengganggu dan blokannya tadi berhasil diamankan. Tapi konsekuensinya adalah Audi pun langsung hilang dari tersebut. Bahkan Shadow Kill juga udah dikeluarkan walaupun damage-nya terbagi pula. Dan Sky God Element sekarang menjadi milik dari Vincent. Oke, Audi TZ adalah roamer tapi yang ditukerin sama base turret di arah top lane. Yang kita tahu base turret nggak akan muncul lagi. Sedangkan Audi 14 detik bakal spawn dan ini menjadi sebuah keuntungan kembali yang bisa diamankan oleh Rebellion Zion. Ya, dan bahkan dia rela loh untuk mengorbankan flickernya Yep. demi menyelamatkan Vincent tadi. Langsung masuk flicker onward banting, hampir bisa keluar juga. Cuman Yes. memang di all in kembali oleh Dewa United dengan Shadow Kill. Wah, dan ini berbahaya banget pastinya ya. Berbahaya apalagi kalau misalkan mainnya nggak fokus karena garuk-garuk kepala nih. Itu makanya. Makanya nonton langsung MPL biar kalian bisa merasakan keseruannya apalagi pakai head and shoulders. Tuh. Biar fokus. Jadi langsung di wipe out itu ya. Ya, Langsung di wipe out. Wat-wat musuh juga Betul. langsung ya. Cuman sekarang ini kelihatan ya konsekuensi ataupun komitmen. Komitmen yang dimiliki oleh Audi. Apapun yang terjadi dengan rekan-rekannya, dia siap untuk bantu. Tadi Bloodhound itu jauh banget ke belakang loh Om. Yep. Itu jauh banget di dalam agrotari dari Bestar dan ini adalah instant replaynya coba lihat. Yep, Itu lihat. Langsung jauh di-flicker. banget di belakang. Dia langsung maju ke depan untuk bisa mengganggu loh. Bloodhound-nya di cancel gitu aja. Di cancel dan akhirnya Vincent selamat. Oke, menjadi pertukaran yang sangat-sangat tidak adil pastinya. Dan kita akan kembali melihat ya di mana sekarang Rebellion Zion masih mencoba untuk memegang kendali dan Dewa United. Mereka cukup sabar. Mereka masih nunggu momentum nih untuk bisa melakukan adanya comeback. Ya, menurutku dari Rebellion Zion mereka harus hati-hati sih. Mereka nggak boleh asal untuk melakukan setup juga. Yap. Karena untuk perusak dari setup ini adalah Franco. Iron Hook dia blind Iron Hook aja. Ini ada 50-50 chance. Setup Ya. lagi dilakukan. Kalau kena, nah itu yang bahaya. Kalau ada kata kalau. Kalau. 50-50 nih, kalau. Kalau ya, tapi Audi langsung maju dan dia tahu ada siapa di dalam rumputan tersebut. Pertempuran kembali langsung terpecah, Audinya langsung hilang. Ada Shadow Kill langsung dikeluarkan, damage cukup terbagi. Tapi Dixon melihat dari kejauhan mereka. 4 dari Rebellion harus pulang terlebih dahulu. Yang ketangkep Leo Murphy ya. Dan nggak bisa yang langsung di follow Instan. up dengan cepat, dengan instan juga. Dengan keunggulan dari kuantitas nih, Dewa United Esports 5 player yang masih siap siaga mau coba untuk melakukan adanya Lord yang bakal coba untuk dieksekusi. Tapi gangguan udah terjadi, Karsnya nyicilin Dixon. Hampir loh hilang Hampir. tadi tuh. Sisa 2 bar HP loh. Tapi tetap sih, Uranus ya Uranus. Basic Common Emblem, full HP lagi sekarang. Yap. Uranus punya ataupun setengah dari 1 bar SP yang sangat kecil pun ya tetap aja dia bakal bisa kabur dan nge-regen SP-nya penuh kembali tanpa harus pulang. Oke, Ray ketangkep. What? Ray-nya masih berhasil kaburkan 1 quad shadow. Tapi rekan-rekannya tertinggal bagian belakang dan Dixonnya hilang. Leo mau pergi ke arah mana, masih ada tas-tas dan udah ada serangan mental dari Hesamur. Ini Karsnya tahu banget gimana cara dia untuk bisa ngehalangin dan bahkan nyicil ke arah Ray-nya. Di dalam waktu yang cukup penting di saat Lord yang bakal coba untuk langsung diamankan. Ini Lord in hands loh. Ya dan menurutku Ray dia harus percaya dengan temannya ya. Ya. Tadi kita udah bilang, jangan sampai dia buka rumput pertama kali. Dan tadi dibuka rumputnya oleh dia dan untungnya gak tumbang. Cuman yang dibayarkan adalah mereka harus kehilangan Lord dan juga Dixon. Dixonnya juga udah mulai bisa ke meltdown ya. Iya benar.
Dengan item defense loh, padahal dia punya Blade Armor, Oracle, Domi, Ice juga bahkan. Tapi masih tetap sih dengan kekuatan Pakito yang sekarang. Satu Hunter Strike. Dapat lagi move on di sana. Dari Hunter Strike ada penetration juga. Wah, hampir itu Iron Hook-nya. Ada satu kuat Shadow tapi ditampol. Belum sempat untuk mengeluarkan Shadow kill-nya. Karena Ray kehilangan SP cukup banyak. Leo Murphy masih ada Immortal di dalam tubuhnya. Vincent mengantarkan tubuhnya untuk bisa melindungi rekan-rekan dari bagian belakang. Dan Audi bersama dengan rekan-rekan yang lain balik dulu, santai dulu. Mereka harus set up, ulang lagi. Oke, Lordnya masih bisa di defense tapi harus ngebuang 3 flicker untuk mundur karena udah kecicil banget dan hampir bisa ditumbangin. Oh, Dan counterplay? Konsil. Oke, Konsil, akankah mereka berhasil untuk bisa menarik? Tidak ada satu korban pun yang ditarik dari Iron Hook-nya. Wah, Yep. ini berbahaya sih karena Dewa United mereka makin tertekan lagi ya dengan kehilangan satu base turret juga di arah bawah. Lane-nya nanti bakal jadi PR besar lagi untuk bisa di manage terlebih dahulu. Benar, tapi ini skenario dari Dewa juga gak sih? Dimana mereka bisa mainin Franco-nya nanti, Iron Hook-nya, terus Bloodhound-nya. Dia di belakangnya, sebenarnya mereka masih punya Case, mereka juga masih punya Watt. 2 hero ini bisa nge-meltdown cepet 1 hero kalau memang difokuskan. Karena kalau menurut gue pribadi ya, mending mereka hilangin Audi-nya dulu sih Om. Karena dia tadi setup mereka apapun yang terjadi, Audi selalu menggagalkannya. Cukup dengan ngebanting. Bloodhound pun gak bekerja dengan efektif gitu loh. Bloodhound-nya pun langsung, ya udah. Apalagi walaupun Audi setelah nantinya mungkin dia bisa berubah ya dengan Primal War yang dimilikin. HP-nya bakal jauh lebih tipis tapi dengan regen HP yang sangat besar. Nah di situ tuh momentumnya. Mereka harus hilangin itu dulu baru yang lain nih. Yang lain bisa tuh Ikut ya, berjalan. yang lain. Baru kombonya bisa jalan banget gitu. Benar, karena dari Rebellion mereka punya 3 badan sebenarnya di depan kan. Hero-hero yang sangat-sangat tebal sekali dan ya ini menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk Dewa. Mereka mau inisiasi atau mereka mau counter initiate aja. Kalau memang mereka mau counter initiate, mereka harus melihat di mana positioning dari Audi CS sendiri. Dari perbandingan untuk goldnya sendiri, Kars, Heist, ini lumayan banget ya. Sangat-sangat jauh sekali leading, bahkan bersama dengan Audi TC. Yap, nampaknya tadi udah mulai blind hook manja. Yep. Wah, oke. Bakal coba untuk gagalkan aja dulu terlebih dahulu dari inisiasinya, mundur lagi, diurungkan niatnya. Karena ternyata targetnya Dixon yang lewat. Yep. Gak bisa langsung di-enter juga karena teman-temannya masih jauh. Yap. Ini ada mirroring yang terus-terusan dilakukan oleh Audi ya. Bener-bener mirroring yang dilakukan. Cari informasi kemanapun itu di mana Leo Murphy, dia akan tetap berada mungkin sekitaran situ. Kenapun Iron Hook-nya dikejar Om. Betul, karena belakangnya ya banting aja. Iya. Buat dari Franco-nya sendiri dan ya kita kembali melihat untuk item build-nya. Hanya dengan 3 item damage untuk Case ya, masih butuh mungkin 1 tambahan lagi dan Parsia-nya. Uniknya cukup respect untuk third item bukan ke damage item tapi ke Winter terlebih dahulu. Ya. Jadi benar-benar menjaga dirinya di belakang. Dan karena menjadi follow up yang cukup juga ya pastinya dari Parsia itu sendiri. Dan dari Rebellion tahu betul mereka nggak mau main sendiri-sendiri nih. Oke, Vincent terlihat sendirian. Namun Hesamor udah ada pula di area tersebut. DPS-nya udah mulai menyakitkan. Kars, set up posisi Parsia. Coba lihat, ada di paling belakang dengan Cyclone Eye. Dia mencoba untuk maju, namun di tempat yang berbeda. Dixonnya, Dixon. Dikit lagi Epic Reset, hanya saja Kars mencoba untuk mengganggu agar tidak ada yang maju ke bagian depan. Tapi Lordnya masih tetap stay di area tersebut. Masih setengah HP lagi. Ada stack yang terus-terusan dipertahankan. Tapi Federer kali ini, karena udah mulai dekat banget pemain-pemain Dewa United untuk bisa masuk ke dalam area dari Rebellion itu sendiri. Lordnya, Ray-nya ketahuan pula. Kars mencoba untuk mencari dan membuat perimeter. Bawah. Dicari abis-abisan Bawah, bottom tapi lane. Wave Minion di arah bottom lane yang ternyata juga udah mulai mendorong. Tapi ada Watt yang langsung siap-siaga untuk pulang. Dan menjadi kurang dari segi kuantitasnya. Leo Murphy Immortal pecah, kekurangan satu pemain, tidak ada Watt. Dan positioning yang sangat-sangat jauh mengakibatkan Lord kali ini sepertinya akan menjadi milik dari Rebellion Zion kembali. Ini manajemen Wave Minionnya juga oke banget ya, dimana Rebellion Zion mencoba untuk memanfaatkan lane dari atas dan bawahnya. Dan sekarang ada inisiasi yang terjadi di mana Dixon. Wah, Karsnya tuh Cobi. Karsnya ngejar langsung ke arah Lunok. Ada Shadow Kill yang langsung dikeluarkan, tapi Ray! Kuat Shadow-nya hampir sepetak turikan langsung dibanting begini. Ray-nya tertangkap basah. Ray-nya langsung dikeroyok basah, tapi untung Ray masih berhasil kabur dari tersebut. Dan masih selamat, tapi Dixon sedikit SP terus-terusan berada di dalam tubuhnya. Yap, Kars tadi udah harus pecah immortal juga. Tapi hampir aja tadi Ray-nya bisa ditumbangkan. Walaupun tadi sempat bisa ke arah Heist. Tapi masih ada Wind of Nature. Ya, dan bahkan sekarang lengkap kembali untuk Dewa United 5 pemain mereka. Dan bahkan ini bukan Lord yang evolve ya, karena tadi tetap di start, belum di reset juga. Iya, digocek lagi. Ada Lord. Mereka sudah berkumpul pula semuanya 5 untuk 5 Kars. Kars ini dari tadi buat perimeternya bagus banget ya Oleh. Iya, dia selalu bisa ngasih space. Dan bahkan yang ditugasin untuk nyari
keberadaan dari Ray untuk kontes. Itu Karsnya. Wah, boleh maju ke bagian depan dan sekarang ada satu korban kain tercipta karena Immortal pecah dari Dixon. Dixonnya berusaha untuk kabur, masih ada flicker pula dari tersebut. Tapi belum ada yang tumbang dari kedua tim ini. Yap, dan di saat dari Rebellion Zion mereka main bertiga. Entahlah itu dari Audi CS bareng sama Swallow yang dari tadi jalannya barengan terus. Sehingga pick off dari Ray-nya ini nggak maksimal karena damage-nya kebagi. Oke. Dan juga sebenarnya semakin bertambahnya waktu ini sebenarnya semakin mengerikan juga loh untuk Dewa ya. Karena mereka punya chance untuk bisa melakukan pick off, apalagi mereka punya Hayabusa. Dan sekarang tugas beratnya jangan sampai Wind of Nature kepake terlebih dahulu untuk Hais. Tadi kita lihat kalau dia tidak memiliki Wind of Nature, kemungkinan dia akan terpick off. Jadi tugas Dewa ya dapetin Hais gak sih sekarang? Dapetin Hais, last damage untuk Rebellion Zion, dan ya mereka bisa menang dari sana untuk tim fight-nya. Yap, dapatkan Hais, jauhkan Audi. Karena dengan Audi yang berdekatan di atas, coba lihat. Wow. Audi selalu membuka dan selalu memberikan gangguan yang begitu berarti loh. Karena dari tadi mereka dengan adanya Audi, gagal-gagal terus. Betul. Dan juga tiap kali ada kumpul ya, yang di satu titik, ini semua bisa dipisahkan dengan kehadiran Parsha. Ini Audi bagus banget. Parsha di belakang backup-nya luar biasa. Positioning dari Swallow, oke. Yep. Ini gak ada yang bisa mendekat sama sekali ya. Vincent punya sisi banyak, Audit Easy punya sisi juga. Ada Kars apalagi yang patroli terus-terusan ini untuk mencari di mana keberadaan Hayabusa. Mancing banget coba. Tadi ada sepersekian detik, ada sekitar 3-5 detik mereka standby di situ ya berdua di rumput. Ya, dan dari Dewa juga ke distract sama lane bawahnya nih. Betul. Yang dari tadi kedorong terus-menerus sehingga akhirnya adalah satu yang harus pulang dulu, ada yang harus split push dulu. Nanti di saat adanya inisiasi yang dilakukan oleh Leo Murphy, itu bakal kurang dari segi kuantitinya kan. Oh, Wah, konsil. Coba lihat, ada benar order yang langsung dikeluarkan begitu saja dan terkena beberapa orang. Federasi dikeluarkan, Leo Murphy mencoba untuk langsung menarik, tapi ternyata tadi masih ada flicker yang langsung dikeluarkan oleh Swallow. Swallow berhasil langsung menebak bagaimana apa yang akan dilakukan oleh beberapa pemain dari Dewa, tapi masih ada counter lagi yang akan dikeluarkan oleh pemain dari Dewa United. Satu orang berhasil langsung dihancurkan, Leo Murphy udah langsung gak kuat lagi. Tapi untuk Dixonnya masih berusaha untuk bisa nge-regen SP dengan sasa besar dan Dixon. Satu hit terakhir, Dixon masih survive. Dixon masih berhasil selamat dan Kars seorang di depan, tapi masih ada Swallow datang untuk bisa memberikan bantuan dan Dixon masih berhasil kabur dari area tersebut. Audi TZ tadi mau onward, dia nunggu Brilliance of Order-nya beres dan itu tepat waktu disambung dengan flicker. Dan itu menjadi inisiasi yang mahal di saat Leo Murphy dan Casey sekarang berhasil untuk dihilangkan. Ya, dan juga tadi Ray dia berusaha untuk mencari lini belakang, tapi Ya. untuk pilihannya ini monster-monsternya masih ada semuanya. Ya, HP-nya masih tebal-tebal. Dan nempel. Dan semuanya pada nempel, dan itu yang membuat dia gak bisa masuk akhirnya. Iya, dan bahkan lagi-lagi Ray-nya Wah. dipukul mundur dengan keberadaan dari Kars kali ini. Wah, ini pede banget, tapi Swallow Federal Strike membuat sebuah pagar agar tidak mendekat, tapi Hais Hammer. Ada WW-nya udah langsung diaktifkan, Battle Mirror Image masih berhasil selamat, tapi untuk Ray memaksakan maju, ingin meluangkan retribution-nya, gambling terhadap hal tersebut, dan ini dia konsekuensinya, lenyap. Yap, dan bahkan dengan waktu yang sangat-sangat lama sekali. 50 second tanpa kehadiran dari Ray. Berarti mereka gak bakal bisa split push nantinya untuk nge-distract, atau bahkan nanti ada damage besar yang bisa langsung melompat ke backliner. Karena ini adalah komposisi untuk front to back yang sedang dimiliki oleh Dewa United. Rebellion lengkap dengan 5 pemain. Dan satu lagi ini Kars dari tadi. Gak bisa dihentikan. Man, itu knockout strike-nya dia. Berulang kali memaksakan Ray untuk masuk ke dalam bayangan yang lain. Ini boleh-boleh, ini lu megang Pakito, lu megang kuasa bro. Wah, Oke, Iron Hook gak kena karena siapapun. Tapi Karsnya coba lihat, Watt-nya didorong jauh banget ke belakang. Watt hampir saja hilang. Dixon masih selamat, satu hit terakhir. Dixonnya masih berhasil untuk bisa memperagakan dirinya. Tapi tidak untuk base-nya. Rebellion Zion, sang banteng, berhasil untuk bisa mencuri poin di game yang pertama.